Semangat pagi, pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar mata pelajaran PPKN Bab 1. Pada bab ini, kita akan belajar tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Istilah Pancasila dikenal sejak abad 14, terdapat dalam buku Nagarakertagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Pancasila berasal dari bahasa Sansakerta yaitu panca, 5, dan sila, sendi, asas. Berarti batu sendi yang 5, juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5, Pancasila krama. Pancasila memiliki dua pengertian, yaitu berbatu sendi yang 5 dan pelaksanaan kesusilaan yang 5, yaitu 1. Dilarang melakukan kekerasan, 2. Dilarang mencuri, 3. Dilarang berjiwa dengki, 4. Dilarang berbohong, 5. Dilarang mabuk, minuman keras. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kedudukan Pancasila. Bangsa Indonesia memperingati tanggal 1 Juni sebagai hari kelahiran Pancasila. Soekarno menyebut Pancasila sebagai filosofise Grondslag atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila memiliki dua kepentingan, yaitu Pancasila diharapkan senantiasa menjadi pedoman dan petunjuk dalam menjalani keseharian hidup manusia Indonesia baik dalam berkeluarga, bermasyarakat maupun berbangsa. 2. Pancasila sebagai dasar negara dijadikan pedoman dalam hukum, politik, ekonomi maupun sosial masyarakat harus berdasarkan dan bertujuan pada Pancasila. Peran Pancasila sebagai ideologi negara memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Pancasila dalam bidang politik berperan sebagai dasar atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan dan harus sesuai pada nilai-nilai Pancasila. Peran Pancasila dalam bidang ekonomi yaitu pembentukan perekonomian dengan asas kekeluargaan dan disusun sebagai bentuk usaha bersama. Peran Pancasila dalam bidang sosial budaya yaitu memberi upaya dalam mempertahankan etika dan moral terhadap perilaku masyarakat untuk tetap mempertahankan nilai Pancasila. Fungsi dan peranan Pancasila menurut TEP MPRNO 3 MPR 2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan, dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil
daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.